Pemberontak sedang terjadi di Jerman. Banyak tentara Jerman memilih mundur dan menolak berperang di Ukraina. Konsul Jerman Olaf Scholz telah menyatakan bahwa dia akan memberikan bantuan militer kepada Ukraina di samping ambisinya untuk membangun kembali militer negara itu dan membatalkan pengabaian selama beberapa dekade oleh pemerintah sebelumnya. Jika diingat dengan benar, lebih dari 1.000 pejuang asing dari Jerman melakukan perjalanan ke Ukraina untuk bergabung dengan Legion Internasional untuk berperang melawan Rusia pada Maret 22. Kemungkinan besar sebagian besar pejuang ini adalah pasukan Jerman yang secara diam-diam memasuki medan perang Ukraina atas perintah Berlin. Namun hanya dalam 8 bulan suasana telah berubah. Pasukan Jerman memilih untuk melarikan diri dari dinas militer karena situasi di Ukraina tidak melihat perdamaian. Menurut laporan media oleh Eraschut, lebih banyak tentara Jerman yang berbalik meninggalkan dinas militer sejak perang Ukraina. Ini berarti tentara Jerman semakin ingin diberhentikan dari dinas militer sejak Rusia memulai perangnya di Ukraina, menurut sebuah laporan yang disediakan oleh Kementerian Pertahanan Jerman. Dan dilaporkan jumlah tentara yang ingin diberhentikan dari dinas telah melonjak dari 209 pada tahun 2021 menjadi 810 dalam 8 bulan terakhir pada tahun 2022. Jumlahnya sangat tinggi di kalangan pasukan cadangan, dan mereka yang telah dilatih untuk menjadi pasukan cadangan meningkat dari 10 menjadi 190. Kementerian Pertahanan telah menolak untuk memberikan penjelasan atas peningkatan penolakan. Shevin Dekelen, wakil pemimpin Partai Kiri, telah menegaskan bahwa data mencerminkan kekhawatiran tentang konsekuensi dan eskalasi militer pemerintah federasi di Ukraina. Anehnya, bahkan pada bulan Juni dilaporkan bahwa semakin banyak orang meninggalkan Bushwer dengan mengatakan bahwa mereka tidak mengharapkan konflik bersenjata dengan Rusia. Meskipun bukan pihak resmi dalam perang di Ukraina, Jerman telah memasok senjata ofensif ke pasukan Kiev, termasuk artileri roket, sistem rudal anti pesawat dan meriam yang dipasang di kendaraan. Sebagai anggota NATO, Jerman secara teratur menerima peringatan dari Moskow bahwa transfer senjata semacam itu hanya akan memperpanjang pertempuran di Ukraina dan mengubah aliansi militer pimpinan AS menjadi peserta de facto dalam perang. Sekarang, karena semakin banyak personil militer yang menolak untuk berperang untuk Jerman, prospek Jerman untuk mendapatkan pengaruh melawan musuh mereka yang sekarang masih melawan Rusia menjadi suram. Bagi mereka yang tidak tahu, dengan mendaftarkan penolakan mereka untuk berperang, tentara Jerman memenuhi syarat untuk meninggalkan dinas militer dan dapat mengajukan status mereka sebagai penentang hati nurani. Bahkan jika wajib militer diperkenalkan kembali, negara itu menghapus wajib militer pada tahun 2011, dan sejak itu Berlin gagal memperkuat militer Jerman setelah bertahun-tahun dipangkas. Baru-baru ini saja, untuk memperbaiki kesenjangan yang meningkat, Berlin menyetujui dana modernisasi militer 100 miliar euro pada bulan Juni. Namun berkat dolar yang tidak stabil dan inflasi yang meningkat, rencana tersebut sekarang secara resmi dibatalkan. Militer Jerman secara sah mengungkapkan ketidakpuasan mereka dan menyatakan bahwa mereka tidak ingin melawan perang. Tidak masuk akal Uni Eropa yang didukung Jerman dengan Rusia. Ini adalah pemberontakan yang sekarang mengetuk pintu Berlin. Jerman berjanji akan terus dukung Ukraina di tengah kemungkinan serangan nuklir Rusia. Pejabat Sino Jerman Christopher Hagen menyatakan bahwa Presiden Rusia Vladimir Putin berusaha membangkitkan ketakutan dan melemahkan dukungan Berlin untuk Ukraina. Kekhawatiran atas kemungkinan serangan nuklir oleh Rusia ini telah berkembang sejak Putin bersumpah untuk menggunakan semua cara yang tersedia untuk melindungi negara. Sebuah pernyataan yang diambil oleh pengamat sebagai referensi untuk senjata nuklir. Perang Ukraina telah membuat Jerman meninggalkan kebijakan tradisional dan pasifisme dalam masalah keamanan dan pertahanan. Konsul Jerman Olaf Scholz pun berjanji akan terus memberikan bantuan keuangan dan militer ke Ukraina, termasuk membantu membangun kembali tentara Ukraina. Scholz juga membatalkan kebijakan Berlin selama puluhan tahun terhadap Rusia dan berupaya untuk mengakhiri ketergantungan energinya pada Moskow. Hagen menekankan kepada AS bahwa Moskow untuk menghadapi konsekuensi bencana karena menggunakan senjata nuklir. Selain itu, Putin juga menginginkan isolasi digital sepenuhnya. Seraya menambahkan bahwa China tidak akan mengizinkan penggunaan senjata nuklir. Mengenai kemungkinan keanggotaan Ukraina di NATO, Hagen mengungkapkan bahwa mantan pemimpin Jerman Michael Mever gagasan itu pada 2008. Namun dia mengatakan situasi telah berubah setelah pelanggaran hukum internasional oleh Putin. Hagen mengatakan, kami harus memikirkan jaminan apa yang bisa kami berikan kepada Ukraina. Utusan baru Ukraina untuk Jerman, Alexei Mikhailov, mengikuti contoh pendahulunya. Mikhailov mengkritik bantuan Berlin di Kiev sehubungan dengan operasi militer khusus Rusia. Mikhailov membandingkan bantuan Jerman dengan sebuah mobil sport yang melaju di jalan raya dengan kecepatan 30 km per jam. Hal itu diungkapkannya dalam wawancara dengan surat kabar Bild Aufstock Minggu 30 Oktober 22. Menurut Mikhailov, alih-alih mengirim apa yang dibutuhkan dalam perang melawan Rusia, kami diberitahu selama berminggu-minggu mengapa tuntutan kami tidak akan dipenuhi dengan cara apapun. Kemudian berminggu-minggu atau berbulan-bulan Jerman akhirnya membantu, tetapi ketika sudah hampir terlambat. Ini terjadi dengan kendaraan tempur infanteri, artileri, dan peluncur granat.
Jerman bisa membantu Ukraina lebih banyak dan lebih cepat. Ketika ditanya apa yang sebenarnya diinginkan Kiev, dia berkata tank tempur dan artileri jarak jauh. Mikheyev mengambil alih tugasnya sebagai utusan pada 24 Oktober. Ia menggantikan Andriy Kiernik yang dikenal karena pernyataannya yang penuh dengan skandal dan penghinaan terhadap politisi Jerman. Menurut sebuah laporan yang dipresentasikan oleh Kementerian Federal Jerman untuk urusan Ukraina dengan senjata, peralatan, dan peralatan militer senilai 686 juta euro, Berlin belum mengirim senjata ke zona konflik sebelum operasi khusus Rusia. Angkatan bersenjata Jerman telah lama dihadapkan pada kurangnya peralatan pengadaan dan teknologi yang ketinggalan zaman. Hampir 4 kali lipat lebih banyak tentara Jerman, tentara cadangan, dan personel terlatih lainnya yang meminta meninggalkan pekerjaannya tahun ini dibandingkan tahun 2021. Kabar itu diungkap dalam laporan media tersebut. Peningkatan itu terjadi ketika Jerman memperdalam keterlibatannya di Ukraina dan berusaha membangun kembali angkatan bersenjatanya. Gelombang penolakan terbaru menimbulkan pernyataan tentang kelayakan meningkatkan kemampuan militer negara itu terhadap skenario konfrontasi bersenjata yang semakin mungkin dengan Rusia. Militer Jerman atau Bundeswehr menerima 810 permintaan untuk mendaftar sebagai penentang hati nurani dalam 8 bulan pertama tahun ini, naik dari 209 sepanjang tahun 2021. Ungkap laporan The Spiegel pada Rabu mengutip angka-angka dari Kementerian Pertahanan Jerman yang dilihat dari AFP. Dengan mendaftarkan penolakan mereka untuk berperan, tentara memenuhi syarat untuk meninggalkan dinas militer dan dapat mengajukan status mereka sebagai penentang hati nurani, bahkan saat wajib militer diperkenalkan kembali. Lebih sedikit prajurit aktif dan wanita menyerahkan pemberitahuan mereka dengan Bundeswehr menerima 136 penolakan untuk beberapa perang tahun ini, turun dari 176 tahun lalu. Namun 190 tentara cadangan menolak, naik dari 10 tentara cadangan tahun lalu. Ada tambahan 484 penolakan dari orang-orang yang menunggu pekerjaan di angkatan bersenjata, naik dari 23 pada tahun 2021. Kementerian tidak menjelaskan peningkatan tersebut, tetapi wakil pemimpin partai kiri Shevin Deklen mengklaim angka tersebut mencerminkan kekhawatiran tentang konsekuensi eskalasi militer pemerintah federal di Ukraina. Meskipun Jerman secara resmi bukan pihak dalam konflik di Ukraina, Jerman telah mengabaikan penolakan awalnya untuk menyediakan persenjataan ofensif bagi pasukan Kiev. Jerman sekarang mengirimkan lebih banyak artileri, roket sistem rudal anti pesawat, dan meriam yang dipasang di kendaraan ke Ukraina. Jerman adalah anggota NATO dan Moskow telah berulang kali memperingatkan pengiriman senjata semacam itu, memperpanjang pertempuran di Ukraina, dan membuat blok militer pimpinan Amerika Serikat menjadi peserta de facto dalam konflik tersebut. Konselir Jerman Olaf Scholz mengumumkan pada Maret bahwa dia akan memimpin program ambisius untuk membangun kembali militer negara itu, membalikan dekade pengabaian oleh pemerintah berturut-turut. Meskipun anggota parlemen di Berlin menyetujui pembentukan dana modernisasi militer 99,7 miliar dolar pada Juni, melemahnya euro sekarang berarti bahwa Jerman dilaporkan tidak mampu membeli peralatan yang diinginkannya, dan persediaannya saat ini telah habis sejak Agustus sebagai akibat dari memasok Ukraina.